Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasmin Andini Nur Aulia Rahman dengan NIM 2004149 dan rekan saya Wiji Utami dengan NIM 2007170 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Korea Universitas Pendidikan Indonesia 2020. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai modal sosial untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Betul sekali. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu revolusi industri 4.0 itu apa dan bagaimana dampak-dampaknya. Kita juga akan membahas mengenai masalah apa saja yang ada ketika era revolusi industri 4.0 di Indonesia dan juga beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Maka dari itu, ayo kita simak penjelasannya dan belajar bersama-sama. Perubahan revolusi industri pasti terus terjadi seiring berjalannya waktu. Bisa kita lihat dari ditemukannya industri 1.0 sampai revolusi industri sekarang di 4.0. Industri 1.0 dimulai pada abad ke-18 oleh James Watt, di mana pertama kalinya ditemukan mesin uap. Lalu, revolusi industri 2.0 yang terjadi pada akhir abad ke-19 disebut sebagai revolusi teknologi yang ditandai dengan ditemukannya energi listrik, penemuan pesawat telepon, mobil, dan juga pesawat terbang yang memberikan perubahan yang sangat besar. Lalu, revolusi 3.0 terjadi pada akhir abad ke-20 yang ditandai dengan perkembangan semikonduktor, proses otomatisasi industri, kemunculan teknologi digital, dan internet. Dalam tahap inilah, berbagai barang elektronik mulai ditemukan seperti transistor dan IC chips yang memungkinkan untuk mengembangkan mesin yang tidak memerlukan operator manusia. Lalu, revolusi industri 4.0 dengan otomisasinya yang dimulai pada abad ke-21 dan ditandai dengan pemanfaatan Internet of Things, sehingga memungkinkannya interkoneksi antar mesin, big data acquisition yang mengarah ke machine learning, smart factory, artificial intelligence, dan lain-lain. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya kehadiran robot dengan kecerdasan yang dianggap dapat menggantikan peran manusia. Dengan revolusi industri 4.0, segalanya serba otomatis menggunakan mesin dan juga jaringan internet, sehingga sudah tidak memerlukan tenaga manusia lagi. Bahkan, kegiatan pembukuan juga dapat dilakukan secara online dimanapun dan juga kapanpun. Dengan ini, smart factory atau pabrik pintar dengan mudahnya bisa terrealisasikan. Indonesia mulai menerapkan revolusi industri 4.0 mulai tahun 2018 yang ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 oleh Presiden Joko Widodo, yang mana tujuannya adalah untuk membangun kembali perindustrian Indonesia ke arah revolusi industri 4.0 dan merevitalisasi industri nasional secara menyeluruh. Kementerian Perindustrian telah menetapkan 5 sektor manufaktur yang akan diprioritaskan dalam revolusi industri 4.0 di Indonesia, yaitu bidang makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan juga kimia. Era revolusi industri 4.0 secara fundamental berdampak terhadap perubahan pola pikir, gaya hidup, serta cara berinteraksi antar manusia. Dampak positif yang dapat kita lihat pada era revolusi industri 4.0 yaitu yang pertama, banyak perusahaan yang mengaplikasikan teknologi otomatisasi untuk mencapai efektivitas dan juga efisiensi dalam kegiatan operasionalnya. Kemudian yang kedua, kemudahan berkomunikasi menggunakan media sosial tanpa terbatas jarak ataupun waktu. Yang ketiga, mudahnya mengakses beragam informasi hanya melalui telepon genggam tanpa harus bersusah payah membeli media cetak. Revolusi industri 4.0 sekilas memberikan kemudahan dalam berbagai hal. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat dampak negatif yang berpotensi mengerus ketahanan nasional. Contohnya, yang pertama, teknologi otomatisasi meskipun mendukung efektivitas dan efisiensi perusahaan, namun berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran, bahkan kriminalitas. Yang kedua,
penggunaan media sosial secara intens dalam berinteraksi secara perlahan telah mengikis sosialisasi yang ada pada masyarakat. Yang ketiga, mudahnya aksesibilitas terhadap informasi tidak disertai dengan filter yang kuat, sehingga menimbulkan kerentanan sosial akibat maraknya hoaks dan ujaran kebencian. Yang pertama, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sekaligus pedoman untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, sila-sila Pancasila berisi dasar-dasar untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan menjadikannya lebih baik dan juga lebih terarah. Yang ketiga, Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang menjadi salah satu cara memanusiakan manusia di era revolusi industri 4.0 ini. Kemudian yang keempat, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, kesejahteraan manusia akan terwujud dengan baik. Yang terakhir, yang kelima, Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia, sehingga di era modern seperti ini, kita tidak akan kehilangan jati diri sebagai warga negara Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan dalam era revolusi industri 4.0 ini antara lain, yang pertama, memurnikan Pancasila pada setiap lapisan dan golongan masyarakat. Yang kedua, membuat postingan di media sosial yang dapat menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Yang ketiga, selalu mengecek terlebih dahulu informasi yang diterima, apakah benar atau hanya sebuah hoax. Yang keempat, mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan rasa cinta tanah air, misalnya pramuka, paskibra, organisasi intrasekolah, dan lain-lain. Yang kelima, mengikuti berbagai kegiatan webinar untuk menambah pengetahuan. Dan yang keenam, mengikuti lomba-lomba yang dapat meningkatkan rasa cinta tanah air, misalnya lomba vlog yang kami ikuti ini. Jadi begitu teman-teman semua. Sekarang kita sudah tahu mengenai revolusi industri 4.0 dan dampaknya. Kemudian di Indonesia sendiri kita punya Pancasila yang bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan di era revolusi industri 4.0 di Indonesia ini. Iya nih, kita juga tahu masalah-masalah apa saja yang ada di era revolusi industri ini dan juga alasan Pancasila menjadi modal yang baik untuk mengatasinya. Maka dari itu, ayo kita sama-sama belajar untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di era revolusi industri 4.0 ini. Mari kita sama-sama berusaha mencapai Indonesia sejahtera dengan Pancasila. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.